cerita yang jarang terdengar tentang langkah-langkah kecil yang membawa harapan besar. Nama saya Akila, umur saya 12 tahun. Saya berasal dari Pulau Sembur. Apabila keluarga saya ada yang sakit, saya akan berobat di pustu ataupun rumah Bu Bedan. Jika Ibu Bedannya nggak ada, saya akan berobat di Galang ataupun di Kampung Baru. Nama saya Sandro. Saya diam di sini udah 10 tahun. Pekerjaan saya nelayan, dan terus kalau sakit kita ke rumah sakit di Batam. Jarak tempuhnya sih lumayan jauh sih, kira-kira 1 jam lebih lah. Mereka berjalan jauh bukan hanya untuk sekedar sampai, tetapi untuk mimpi yang tak pernah mereka lepaskan. Bukan tentang seberapa besar yang diberikan, namun ketulusan yang ada di dalam hati dan harapan yang akan terus tumbuh. Ibu namanya siapa, Ibu? Ibu namanya Rugaya. Umurnya berapa, Ibu? Umurnya 50. Ibu, umurnya 50. Ibu, saya mau nanya, kalau misalkan Ibu sakit, Ibu berobatnya di mana ya di sini? Kalau ibu menteri ada ya ke sini. Kalau ibu menteri nggak ada, ya terpaksa ke Batam. Harapannya apa nih ke depannya? Kalau bisa ya macam suka puskesmas ada orang netap di sini, berobatnya di sini kan? Menetap di sini. Iya. Puskesmasnya di sini masih kecil ya, Bu ya? Itu buka setiap hari ya? Setiap hari buka. Kadang kan dia tuh kan kadang diambil orang juga, kadang bawa orang ke Batam, bawa pasiennya sakit kan. Kalau ke Batam kan biayanya mahal, mana kendaraan lagi, berobat lagi. Karena di balik sunyi tersimpan beribu harapan yang menunggu untuk didengar dan diperjuangkan. Pada akhirnya harapan bukan tentang siapa yang datang, tetapi tentang siapa yang peduli meski telah pergi. Indonesia sering kita bayangkan sebagai peta yang utuh, garis-garis yang menyambung seolah tak terputus. Namun di sini, jarak terasa nyata, sebuah pulau kecil yang hidup tanpa banyak suara.
Pagi datang seperti biasa, angin laut berhembus pelan, membawa tawa yang sederhana. Mereka menjalani hari dengan ritme yang mereka pahami, tanpa banyak kata, namun penuh arti. Di tempat ini, keterbatasan bukan selalu keluhan, melainkan sesuatu yang perlahan diterima. Bukan karena tak ingin berubah, tapi karena hidup harus terus berjalan. Ada hal-hal yang tak mudah dijangkau, ada langkah-langkah yang harus ditempuh lebih jauh, dan ada harapan yang tidak selalu bisa dipercepat. Namun mereka tetap tinggal, menjaga yang ada, merawat yang tersisa, dan menjalankan hidup dengan cara mereka. Di balik kesederhanaan ini, tidak ada yang benar-benar kosong. Ada ketenangan yang jarang kita rasakan, keikhlasan yang tidak banyak ditunjukkan, dan harapan yang tidak perlu diucapkan keras-keras untuk bisa bertahan. Karena di pulau kecil ini, hidup mungkin berjalan lebih pelan, namun tetap menuju ke depan yang penuh harapan.